home office and branch relationship. Jadi ini hubungan nanti transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang ya. Di bukunya Drebin ya, masih di bukunya Drebin di chapter 8. Kekhususan pembahasan kita ya. Jadi nanti akan kita fokuskan nih untuk akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama mengenai transaksi pengiriman uang antar cabang ya, interbranch transfer of cash. Misalkan di sini kantor pusatnya gitu ya, misalkan kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian dia punya kantor cabang di Bandung sama Jogja gitu ya. Nah, nanti misalkan nih atas otorisasi kantor pusat yang di Jakarta, itu kantor pusat yang di Bandung ini diminta mengirimkan cash gitu ya kepada kantor pusat meminta kepada kantor cabang yang di Bandung untuk mengirimkan cash kepada kantor cabang satunya yang di Yogyakarta ya. Jadi nanti bagaimana transaksinya gitu ya, pengiriman cash dari kantor cabang Bandung ke kantor cabang Jogja. Nanti pengaruhnya ke akuntansinya kantor pusat dan masing-masing kantor cabang seperti apa. Nah, itu yang bahasan yang pertama. Kemudian yang kedua masih mengenai interbranch transaction ya. Jadi transaksi antar cabang, tapi dalam hal ini mengenai pengiriman barang persediaan inventory ya. Misalkan tadi kantor cabangnya di Bandung dan Jogja. Nah, atas perintah atau otorisasi kantor pusat yang di Jakarta, ini kantor cabang yang di Bandung, dia mengirimkan barang persediaan kepada kantor cabang yang di Jogja atau sebaliknya. Nah, lalu yang ketiga, kalau yang kedua tadi pengiriman barang dagangannya itu dengan harga sesuai harga perolehan ya, sesuai harga perolehan kantor pusatnya. Ya. Nanti yang ketiga, ya bahasan yang ketiga ini pengiriman barang dagangan dari kantor pusat kepada kantor cabang, tapi harganya itu tidak sesuai dengan harga pokok ya, bukan sesuai dengan harga perolehan kantor pusatnya, tapi dengan harga di atas harga pokok, atau malah justru pakai harga pasar atau harga jual ecerannya. Nah, catatannya nanti seperti apa ya dari sisi kantor pusat maupun dari kantor cabangnya. Kalau harganya itu beda kan berarti nanti kantor pusat dia mencatatkan untuk barang atau inventory yang dikirim ke kantor cabang itu sesuai harga pokoknya, tapi kantor cabangnya itu akan menerima inventory dan dia mencatat harga perolehannya kantor cabang itu adalah cost dari kantor pusat plus margin gitu ya. Nah, karena harganya di atas berarti ada margin. Nah, kemudian yang keempat, nanti kita akan menyusun laporan keuangan gabungan ya, combined financial statement. Kita akan menggabungkan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang menjadi satu kesatuan ya. Nanti ada hal-hal nih ketika menyusun laporan keuangan gabungan ini kan sebenarnya kantor pusat dan cabang satu kesatuan. Padahal mereka tadi ada transaksi pengiriman cash, ada transaksi pengiriman barang dagangan. Nah, transaksi yang menimbulkan akun-akun resiprokal gitu. Jadi yang saling gitu ya, saling ada transaksi yang yang menimbulkan akun akun saling itu harus dihapuskan gitu ya, harus dihapuskan. Nah, nanti untuk step-step penyusunan di yang keempat ini ya, untuk penyusunan laporan keuangan gabungan. Nah, yang pertama tadi pengiriman uang antar cabang ya. Kalau secara umum sih sebenarnya kan kantor cabang itu kan juga dia bertransaksi independen sendiri gitu ya. Dia bisa membeli dari luar, dia bisa menjual juga ke pihak konsumen keluar gitu ya. Demikian juga dengan kantor pusat. Tapi yang kita batasi di sini ya untuk yang pembahasan di chapter ini adalah yang tadi ya transaksi-transaksi khususnya ya. Transaksi internalnya antara kantor pusat dan kantor cabang maupun transaksi antar cabangnya. Nah, batasan kita di situ ya. Kita membahas hal-hal yang khusus di situ tadi ya. Spesial isunya di situ. Ya.
Nah, jadi secara umum aktivitas kantor pusat itu terbatas pada transaksi yang melibatkan kantor pusat dan dengan pihak lain di luar perusahaan gitu. Jadi transaksi dengan kantor pusat ada, dengan yang pihak di luar dengan pihak ketiga juga ada. Kemudian untuk yang ini ya, transaksi pengiriman uang ini ya. Jadi bila diberi kewenangan khusus gitu ya, jadi atas perintah kantor pusat, kantor cabang yang di Bandung harus mengirimkan cash kepada kantor cabang yang di Jogja, gitu ya. Nah, pengiriman uang ini ya, pengiriman cash ini ya, antar cabang ini nanti dari masing-masing kantor cabang ya. Jadi kantor cabang Bandung dia akan mencatat pengeluaran cashnya ya, karena cashnya ditransfer kepada kantor cabang yang di Jogja. Nanti kantor cabang yang di Jogja dia juga akan mencatat penerimaan uang ya dari kantor cabang yang di Bandung. Demikian juga nanti kantor pusatnya ya. Nah, kantor pusatnya juga nanti akan mencatat tuh adanya perpindahan kas dari kantor cabang yang di Bandung ke kantor cabang yang di Jogja. Ini ke contoh transaksinya ya biar lebih jelas ya. Misalkan di sini berdasarkan otorisasi kantor pusat, ya, kantor cabang 1 mengirimkan uang tunai ke kantor cabang 2 sebesar $1.000. Kita akan melihat transaksi ini dari sisi kantor pusat, dari sisi kantor cabang 1, dan dari sisi kantor cabang 2. Nah, dari sisi kantor pusat ya, home office ya, di sini home office atau kantor pusat, nanti ya, ini untuk akun-akun resiprokalnya ya, untuk akun resiprokalnya. Jadi kalau ada transaksi antara kantor pusat maupun ke kantor cabang atau sebaliknya dan inter kantor cabang ya, kita akan menggunakan akun branch dan akun home office. Nah, akun branch itu adalah akun resiprokal yang akan digunakan oleh kantor pusat. Sedangkan akun home office ini adalah akun akun resiprokal yang akan digunakan oleh kantor cabang. Nah, ini akun resiprokalnya ya. Nah, ini nanti ketika kita nanti akan menyusun yang terakhir tadi ya, ketika kita akan menyusun laporan keuangan gabungan ya, akun resiprokal ini harus kita hapuskan ya. Jadi kalau sudah jadi satu, laporan keuangan sudah jadi satu, ini akun yang resiprokal ini harus hilang. Nah, ini untuk contoh yang transaksi yang pertama tadi ya, pengiriman kas dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2. Nah, dari sisi kantor pusat, dia akan mencatat perpindahan cash ya, perpindahan cash dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2. Nah, perpindahan kas itu branch ini ya, branch kalau di kantor pusat, nanti kalau di laporan keuangan kantor pusat ini munculnya di bagian aset ya, branch di bagian aset. Jadi ketika ada transfer ya, ada transfer kas dari cabang 1 ke cabang 2, maka aset yang di cabang 1 berarti kan berkurang ya. Jadi kasnya dari cabang 1 kan berpindah tuh ke kas yang cabang 2. Maka akun brand 1 ya, akun brand 1 atau cabang 1 ini akan kita kredit ya. Jadi asetnya berkurang nih. Aset untuk brand 1-nya akan berkurang. Ya. Sedangkan ya untuk branch 2 akan bertambah. Ya, branch 2 akan bertambah. Jadi kas yang ke branch 2 akan nambah ya. Kas yang di branch 1 akan berkurang. Ya. Kita menggunakan akun branch ya untuk yang sisi home office. Ya. Jadi ini penambahan kas di branch 2. Kita debit ya branch 2, kemudian pengurangan kas di branch 1 kita kredit brand 1 ya sebesar $1.000. Lalu dari sisi pencatatan dari sisi cabangnya ya. Untuk yang cabang 1 ya, cabang 1 dia tadi yang mengirimkan kas ya. Mengirimkan kas ke cabang 2. Berarti kas di cabang 1 berkurang. Jadi kredit kasnya sebesar 1.000. Nah, akun debitnya ini adalah akun home office. Ya, ini akun resiprokalnya adalah debitnya home office. Nah, akun home office ini nanti kalau di laporan keuangan cabang ya, kalau di laporan keuangan cabang dia saldonya kredit. Dia sebagai di sisi pasifa ya, di sisi liabilitas, justru ekuitas dan liabilitas tuh akun untuk yang home office-nya ya. Jadi kalau ini dari branch dia menjurnal home office
debit, berarti ekuitas dan liabilitasnya dia berkurang ya, menjadi debit. Kasnya dia berkurang yang akan nanti ditransfer ke branch 2. Di branch 2 dia menerima kas dari branch 1 ya. Jadi kas dia bertambah nih, kasnya di debit sebesar 1.000, kemudian sisi kreditnya adalah akun home office ya. Ini jadi nanti untuk akun resiprokal kantor pusat menggunakan akun branch, untuk yang kantor cabang dia menggunakan akun home office. Nah, itu tadi yang pengiriman kas antar cabang. Kemudian ini yang berikutnya ya, pengiriman antar cabang yang berupa barang dagangan yang at cost ya, pada tingkat harga perolehan. Jadi harganya sesuai dengan harga yang dikirimkan oleh kantor pusatnya ya. Untuk kasus yang ini misalkan nih, jadi terjadinya bagaimana ya? Awalnya itu kan si kantor pusatnya ya, misalkan barang-barangnya itu yang misalkan yang mensuplai itu hanya dari kantor pusat gitu ya. Nah, jadi barang dagangannya hanya disuplai oleh kantor pusat ke cabang-cabangnya. Nah, kalau seperti ini nanti dimungkinkan nih, nanti si kantor pusatnya ini dia akan memberikan kewenangan, memberikan otorisasi kepada masing-masing cabang untuk mengirimkan barang dagangannya. Misalkan tadi kantor cabang yang di Jogja, wah kalau di Jogja barangnya laku nih, jadi barang persediaannya berkurang. Nah, dia akan minta tuh ya, dia akan minta ke tadinya biasanya minta ke kantor pusat dulu. Ternyata di kantor pusat nggak ada barang dagangannya. Barang dagangannya sudah misalkan sudah habis disebar ke semua kantor cabang. Nah, nanti kantor pusat udah tuh kantor cabang yang di Bandung ngirim deh barang dagangan ke kantor cabang yang di Jogja. Nah, jadi atas otorisasi, atas perintah dari kantor pusat, nanti kantor cabang Bandung dia mengirim barang dagangan ke kantor cabang Jogja. Ya. Nah, hal ini dilakukan untuk memperlancar proses penjualan barang dagangan kepada pelanggan. Ya. Nah, untuk yang akun resiprokalnya, ya, kita akan menggunakan tadi ya, masih sama menggunakan akun home office dan akun branch ya. Kalau yang kantor pusat kita akan menggunakan akun branch, untuk yang kantor cabang akan menggunakan akun home office. Dan karena ini ada barang dagangan, jadi nanti akan ada akun itu ya, untuk yang pengiriman barang dagangan itu ketika ada inventory keluar ya, ketika ada inventory keluar, baik keluar dari kantor pusat ke cabang atau atau dari antar cabang, nanti kita akan menggunakan akun shipment ya, akan menggunakan shipment to branch berapa gitu ya. Nah, yang special issue yang di sini untuk kasus yang persediaan ini biasanya terkait dengan ongkos angkut gitu ya, ongkos angkut. Misalkan ya, tadi kalau dia ngirim dari Jakarta ke Bandung, misalkan ongkos angkutnya 200.000 ya. Kemudian kantor cabang Bandung kan nanti akan akan mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang yang di Jogja tuh, misalkan 500.000 ya kan, misalkan 500.000. Berarti total berapa itu? Kalau dari pusat ke Bandung berapa? 200, kemudian dari Bandung ke Jogja 500, berarti total ongkos kirimnya adalah 700 ya kan? Total ongkos kirimnya 700. Nah, padahal misalkan nih, kalau dari Jakarta langsung ngirim ke Jogja ya, tanpa melalui kantor cabang yang di Bandung, misalkan ongkos kirimnya itu berapa? Cuma 600 gitu ya, cuma 600. Jadi ada selisih ya. Ada selisih tuh, ada selisih 600.000 dan ada ke 700.000. Jadi ada selisih 100.000. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan itu ya, persoalan. Nah, kalau seperti itu ya, nanti biasanya selisih yang 100.000 itu ya, selisih 100.000 atas ongkos kirim itu akan dibebankan kepada kantor pusat ya. Kita pakai contoh yang lebih itu ya, yang lebih jelas nih.
Nah, di sini tadi kalau terkait ongkos kirim ya, terkait ongkos kirim, ongkos angkut, maka secara prinsip cabang itu hanya akan dikenakan ongkos angkut sebesar nilai normal atau nilai wajar ya. Dia tidak boleh dibebani ongkos angkut yang melebihi kewajarannya. Gitu ya. Jadi si tadi dari Bandung ngirim ke mana? Dari Bandung ngirim ke Jogja. Nah, ongkosnya berapa nih ya? Ongkosnya berapa? Nah, itu yang akan ditanggung oleh si kantor cabang yang di Bandung gitu ya. Ini pakai ya lebih mudah pakai gambaran itu ya, contoh transaksi. Misalkan di sini kantor pusat mengirim barang dagangan ke kantor cabang 3 dengan harga 4.500 ditambah ongkos angkut sebesar 600. 4.500 ini adalah kosnya ya. Nah, kos dari barang dagangannya. Kantor pusat mengirimkan ke kantor cabang 3 dulu. Nah, ongkos angkutnya 600 nih dari kantor pusat ke kantor cabang 3. Nah, beberapa hari kemudian kantor pusat memberikan otorisasi kepada kantor cabang 3 untuk mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 4. Jadi dari kantor pusat ke kantor cabang 3 lanjut ke kantor cabang 4. Nah, dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4, ini ongkos angkut yang dikeluarkan oleh kantor cabang 3 adalah $450. Nah, kalau barang dagangannya itu langsung dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang 4 tanpa melalui kantor cabang 3 ya, ongkos angkut wajar yang dikeluarkan adalah 650. Jadi kalau langsung dari kantor pusat ke kantor cabang 4 650, tapi karena ini melalui kantor cabang 3 ya, berarti dari kantor pusat ke kantor cabang 3 saja berapa nih? 600. Kemudian dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 450. Nah, jadi totalnya ini berapa? Totalnya 1050. Padahal nih ongkos wajarnya adalah 650. Jadi nanti ada selisih berapa itu? Ada selisih 1050 dikurangi 650 ya. Ada selisih 400 ya, yang nanti ya, akan ditanggung tuh oleh si kantor pusat ya. Jadi kantor pusat itu nanti akan membebankan kelebihan ongkos kirim tadi ya, ekses tadi akan dibebankan kepada si kantor pusat. Nih, sekarang kita ke pencatatannya ya, dari sisi kantor pusat dulu. Ya. Jadi, kalau dari sisi kantor pusat berarti ada 2 tahapan ya. Dia akan mencatat yang pengiriman dari kantor pusat ke kantor cabang 3, kemudian pengiriman dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4. Ya. Pertama untuk pengiriman ke kantor cabang 3 ya, yang berupa harga pokok ya, kosnya tadi yang 4.500 plus ongkos angkutnya 600. Yang dicatat oleh kantor pusat ya. Nah, untuk pengiriman barang dagangan kita menggunakan akun shipment to branch ya, shipment to branch. Di sini pengiriman ke cabang ketiga ya, berarti shipment to branch 3 sebesar 450 ya. Jadi bukan merchandise inventory kredit ya, tapi ke akun shipment to branch 3. Ini agar lebih mudah ya, agar lebih mudah nanti karena akun ini ya, akun shipment to branch ini nanti harus dieliminasi ya ketika mau menyusun laporan keuangan gabungan ya. Jadi kita menggunakan shipment to branch ya. Ketiga, kemudian nilai kas yang ditanggung oleh si kantor pusat adalah 600. Sisi debit, nah kita akan mencatat sebagai branch 3 ya, menambah aset nih ya, penambahan aset di kantor pusat. Jadi aset jadi bukan penambah aset ya, tapi kayak ya offset gitu ya. Jadi shipment to branch ya, dan kas ini akan di offset ke branch 3 ya, ke akun branch 3 sebesar 5.100. Nah, ini jurnal yang dicatat oleh kantor pusat ketika mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 3. Selanjutnya untuk pengiriman barang dagangan ke kantor cabang 4 ya. Nah, jadi atas otorisasi kantor pusat ya, kantor cabang 3 ini mengirimkan barang dagangan kantor cabang 4. Apa yang dicatat oleh kantor pusat ya? Kantor pusat dia akan mencatat perpindahan itu ya, perpindahan inventory ya dari kantor cabang 3 ya ke kantor cabang 4. Nah, tadi kan pas mencatat pengiriman di sini shipment to branch-nya kan kredit. Nah,
Kita harus menghapuskan ini ya, ini akan dihapuskan ya, karena akan lanjut dikirim ke kantor cabang 4. Nah, jadi yang shipment to branch 3-nya kita debit, kemudian kita munculkan di sisi kredit yaitu shipment to branch 4. Ya, sebesar 4.500 ya, sebesar cost-nya ya, sebesar cost-nya. Lalu ya, untuk tadi kan barangnya dikirim ke kantor cabang, dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 ya. Nah, ini yang jurnal yang pertama untuk menghapuskan yang akun shipment to branch 3 karena barangnya dikirimkan ke kantor cabang 4 ya. Selanjutnya kita juga harus menghapuskan akun branch 3 ini ya. Nah, akun branch 3 ini kita hapuskan ya. Kita hapuskan ya di kredit, tapi ditambah dengan kelebihan atau selisih ongkos tadi ya. Jadi yang akun branch 3 di sini ini berasal dari cost-nya yang 4.500 ditambah kas yang dikeluarkan oleh kantor pusat untuk ngirim ke kantor cabang 3 yaitu 600 ditambah selisih ya, selisih freight tadi ya, selisih freight on tadi ya. Selisihnya tadi adalah 1.050 ya, 1.050 itu kalau mana ongkos dari kantor pusat ke kantor cabang 3, lanjut dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 ya. Nah, itu ongkosnya adalah 1.050. Padahal kalau wajarnya kalau dari kantor pusat ke kantor cabang 4 itu hanya 650. Jadi ada selisih 400. Nah, ini akan dicatat di sisi debit ya sebagai excess freight on interbranch transfer of merchandise. Jadi kelebihan ya, kelebihan freight ya, kelebihan nilai freight on itu sebesar 400. Untuk branch 4 yang muncul di sisi debit ini berasal dari cost-nya ya, cost-nya harga perolehannya 4.500 ditambah dengan ongkos angkut wajar kalau langsung dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang 4. Ya, jadi yang 5.150 ini adalah 4.500 ditambah 650. Ya, jadi ongkos kirim dari kantor pusat ke kantor cabang 4 kan 650. Nah, itu yang akan kita catat di sisi branch 4. Selanjutnya pencatatan oleh kantor cabang 3. Nah, kantor cabang 3 ini akan melakukan pencatatan ketika menerima barang dagangan dari kantor pusat dan ketika mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 4 ya. Pertama saat menerima itu ya, menerima barang dagangan dari kantor pusat tuh, sebesar harga pokok plus ongkos angkut. Nah, kalau tadi si kantor pusat mencatat sebagai shipment to branch, nah, maka kalau dari sisi cabang kita akan mencatat sebagai shipment from home office. Ya. Shipment from home office nih di sisi debit. Jadi ada inventory yang masuk. Kita menggunakan akun shipment from home office ya untuk membedakan nilai inventory sebenarnya, nilai inventory yang sebenarnya. Nah, kalau akun shipment ini yang harus kita hapuskan nanti ya. Jadi ini shipment from home office di debit sebesar 4.500 ya, sebesar harga perolehan. Kemudian untuk ongkos angkutnya kita catat sebagai freight in sebesar 600 dan sisi kreditnya ya, ini adalah akun resiprokal, kita gunakan akun home office ya sebesar 5.100. Ini jurnal oleh kantor cabang 3 ketika menerima barang dari kantor pusat. Selanjutnya ketika mengirimkan barang ke kantor cabang 4. Ketika akan mengirimkan barang ke kantor cabang 4 ya. Nah, kita akan mendebit home office ya, sebesar harga pokok ya, sebesar harga pokok 4.500 ditambah dengan freight in yang 600 ini ya. Nah, tambah freight in 600 nih ongkos kirim kantor pusat ke kantor cabang 3 ditambah ongkos kirim dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 sebesar 450 ya. Jadi diperoleh 5.550. Kemudian isi kreditnya kita akan mencatat nih, kita akan mengoffset jurnal yang pertama ini ya. Jadi shipment from home office-nya ini akan kita offset, nah karena kita mengirimkan ya.
Jadi inventorinya akan berpindah nih, akan berpindah ke kantor cabang 4. Jadi di kredit shipment from home office sebesar 4.500. Kemudian kita juga akan menghapuskan freight in sebesar 600 nih, di kredit 600, dan kantor cabang 3 mengeluarkan kas untuk mengirimkan barang ke kantor cabang 4 sebesar 450. Kita bisa melihat nih untuk akun-akun resiprokal ya, itu nanti nilainya tuh sama ya, harus sama tuh, nilainya harus sama. Misalkan di sini ya, untuk akun shipment from home office sebesar 4.500, nanti ketika di kantor pusat ya, dia akan mencatatnya shipment to brand sebesar 4.500. Jadi sama ya, 4.500. Kemudian ini kalau kantor pusat dia mencatat akun branch 3 sebesar 5.100, maka nanti kantor cabang 3 harus mencatat di sisi kredit home office sebesar 5.100. Nih, home office sebesar 5.100. Lalu untuk jurnal yang berikutnya ya, ini akun home office debit sebesar 5.550. Maka kantor pusat dia akan mencatatnya apa nih? Branch 3 ya, branch 3 sebesar berapa? 5.550. Nah, itu akun resiprokalnya ya. Selanjutnya yang dicatat oleh kantor cabang 4 ya. Kantor cabang 4 dia akan menerima ya, akan menerima barang dagangan dari kantor cabang 3 ya. Dia akan mencatat shipment from home office ya, sebesar 4.500 sebesar harga pokoknya ya, shipment from home office. Kemudian freight in ya. Freight in-nya adalah 650. Ini ongkos kirim dari kantor cabang 3 ke kantor cabang dari itu ya. Yang freight in yang 650 ini ongkos kirim ya, jika dari kantor pusat langsung ke kantor cabang 4 ya. Jadi dari kantor pusat langsung ke kantor cabang 4. Nah, itu freight in yang akan dicatat gitu ya, akan dicatat oleh si kantor cabang 4 ya, freight in sebesar 650. Nah, home office-nya berarti di sini 5.150. Nah, jurnal ini ya, ini berarti cocok ya dengan yang di jurnal oleh kantor pusat di sini. Nah, ini ya. Jadi branch 4 dia mencatat 5.150. Tadi si kantor cabang 4 dia mencatat home office kredit sebesar 5.150 ya kan. Lalu jadi kantor cabang 4 ini dia mencatat itu ya, penerimaan barang dagangan seolah-olah itu dia menerimanya langsung dari kantor pusat. Ya, jadi seolah-olah langsung menerimanya dari kantor pusat. Maka freight in-nya di sini yang dia catat adalah 650 ya. Bukan berapa itu? Bukan yang ditanggung oleh si kantor cabang 3 450, bukan itu ya. Ini seolah-olah jadi dia sesuai dengan tarif normal kalau dia menerima langsung dari kantor pusat. Dia nggak kan yang jelas di sini kantor cabang 4 kan dia nggak mengeluarkan kas apapun ya. Karena ongkos kirim yang dari kantor cabang 3 ditanggung oleh si kantor cabang ketiga. Itu tadi kalau harganya ya, harga inventory yang ditransfer itu sesuai dengan harga pokok. Nah, sekarang kasus yang ketiga nih ya, spesial isu yang ketiga, kalau barang yang ditransfer dari kantor pusat ke kantor cabang itu adalah harga transfer. Maksudnya memakai harga lain ya, bukan memakai harga pokok ya. Di sini kasusnya di atas harga pokok ya. Mengapa bisa demikian? Ini biasanya karena ada kesepakatan ya antara kantor pusat dan kantor cabang gitu ya. Jadi ditetapkan nih kalau untuk ke transfer kantor cabang harganya nggak pakai harga pokok gitu ya, tapi di atas harga pokok. Atau disesuaikan agar harganya itu sesuai dengan harga jual eceran. Jadi si kantor pusat ini
dia mentransfer barang ke kantor cabangnya atau menjual kepada konsumen gitu misalkan dengan harga yang sama gitu ya. Konsekuensinya apa kalau seperti itu ya? Nah, kalau seperti itu nanti konsekuensinya itu berarti apa? Harga yang diterima oleh si kantor cabang itu berarti kan di atas harga pokok ya. Nah, kalau konsekuensinya nanti bisa dilihat nih kalau dari contoh ini ya, dari contoh soal kita lihat. Nah, misalkan di sini barang dagangan seharga 10.000, 10.000 ini adalah cost-nya ya, berarti ini cost ya, harga perolehan, dikirimkan oleh kantor pusat ke kantor cabang dengan penetapan harga sebesar 20% di atas harga pokok atau sebesar 12.000 ya. Jadi 120% kalikan 10.000, jadi 12.000. Jadi nanti dari sisi kantor pusat ya, dia akan mencatat tuh ya, kantor pusat dia akan mencatat shipment ya, shipment to branch-nya itu adalah 10.000 ya, sesuai dengan harga pokok. Tapi si kantor cabangnya dia akan mencatat shipment from home office itu sebesar 12.000. Jadi ada selisih ya, ada selisih 2.000. Nah, ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 itu nanti akan dicatat oleh kantor pusat sebagai unrealized intercompany profit. Ya. Unrealized intercompany profit transaction, unrealized intercompany inventory profit di sini namanya. Ya. Jadi kalau akun resiprokal yang brand sama home office sama ya. Jadi kantor pusat dia mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang, dia akan mencatat di sisi debitnya adalah branch sebesar 12.000. Lalu di sisi kreditnya dia akan mencatat shipment to branch sebesar harga pokoknya 10.000. Sedangkan yang margin 20%-nya ini dia akan mencatat sebagai unrealized intercompany inventory profit. Ya. Mengapa unrealized? Karena belum terjual ke pihak ketiga gitu ya, ke konsumen akhir ya. Ini karena dia baru mentransfer ke kantor cabang ya. Kemudian dari kantor cabangnya, dari sisi kantor cabang dia akan mencatat shipment from home office ya, shipment from HO sebesar harga pokok plus marginnya tadi ya, yaitu 12.000. Dan di sisi kreditnya akan mencatat sebagai akun home office sebesar 12.000. Ini konsekuensinya apa yang terjadi kalau harganya berbeda ya. Kalau harganya berbeda, nanti berarti ketika si kantor cabang ini berhasil menjual barang dagangannya, ya, baik sebagian maupun seluruhnya, maka profit yang dilaporkan oleh kantor cabang ini dinilai lebih rendah ya, understated dari yang seharusnya. Misalkan ini kan harga yang diterima oleh si kantor cabang, harganya inventorinya adalah 12.000. Nah, misalkan terjual seluruhnya ke konsumen ya, itu ini kan sebagai COGS ya, sebagai cost ya, sebagai COGS 12.000. Misalkan terjual ya dari kantor cabang ke konsumen akhir itu terjual seharga 15.000. Berarti kantor cabang dia akan mengakui profit hanya berapa? 15.000 dikurangi 12.000 ya. Jadi kantor cabang ini hanya akan mengakui profit 3.000. Nah, padahal cost-nya tadi sebenarnya berapa? Cost-nya adalah 10.000. Kalau cost-nya 10.000 dan tadi harga jual akhirnya 15.000, berarti harusnya profitnya kan 5.000 ya. Harusnya profitnya 5.000, tapi kantor cabang hanya mencatat atau melaporkan sebesar 3.000 saja. Nah, itu yang disebut ini understated tadi ya. Jadi profit yang dilaporkan oleh kantor cabang ini understated atau dinilai lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi tadi harusnya 5.000, kok hanya dilaporkan 3.000 saja. Kemudian ya, ketika si kantor cabang ini menjual sebagian barang dagangannya ya, dan ternyata kalau menjual sebagian kan berarti masih ada sisa ya di akhir periode ya. Nah,
masih ada sisa di akhir periode. Padahal nah nanti untuk yang akun unrealized profit-nya ini ya, ini harus disesuaikan ya. Unrealized profit-nya ini harus disesuaikan ya. Jadi dia unrealized profit-nya ini harus dikurangi ya, harus dikurangi dengan realized profit untuk inventory yang sudah terjual kepada konsumen akhir. Nah, jadi misalkan dari yang 12.000 ini ternyata tinggal 2.000, misalkan tinggal 10.000. Berarti kan laku 2.000 tuh, laku 2.000. Nah, untuk yang akun unrealized profit yang 2.000 ini harus disesuaikan ya, harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan tadi yang sudah terjual tadi, yang sudah ada realized profit tadi. Nah, itu akan mengurangi unrealized intercompany inventory profit. Jadi nanti di akhir periode perlu ada penyesuaiannya untuk nilai dari unrealized intercompany profit ini. Itu konsekuensinya kalau si kantor pusat mentransfer barang dagangan di atas harga pokoknya. Nah, contohnya di sini ya, misalkan pada akhir periode ya, kantor cabang melaporkan bahwa barang dagangannya saldonya 8.400. Padahal tadi awalnya berapa? Awalnya di sini 12.000 ya, awalnya 12.000. Kantor cabang dia melaporkannya melaporkan masih 8.400. Jadi sudah ada yang terjual ya, sudah ada yang terjual. Nah, di sini ya, kita harus menghitung ya bahwa cost sesungguhnya ya, cost sesungguhnya COGS sesungguhnya dari barang dagangan yang masih ada ya, cost yang untuk barang dagang yang masih ada itu berapa. Nah, tadi karena kita memakai margin 20%, maka nilai inventory akhir ya, nilai inventory akhir yang sesungguhnya itu bukan 8.400 ya, tapi 8.400 dibagi dengan 120%. Maka cost sesungguhnya dari inventory akhir ya, untuk kantor cabang itu adalah 7.000. Nah, selanjutnya untuk yang akun unrealized profit tadi ya, untuk akun yang unrealized profit tadi harus disesuaikan ya. Tadi awalnya saldo unrealized profit awalnya 2.000 ya. Awalnya 2.000. Nah, karena sudah ada yang terjual ya, kita harus mengurangi ya, kita harus mengurangi unrealized profitnya ini dengan yang terjual. Atau kita sesuaikan nih saldo unrealized profit yang masih ada ini sebenarnya berapa. Nah, kita akan gunakan cost yang asli tadi ya. Jadi inventory akhir nilai inventory akhir yang sebenarnya ya, yang tanpa margin tadi 7.000. 7.000. Kemudian marginnya tadi berapa? Marginnya adalah 20%. Nah, jadi yang unrealized berapa? Yang belum maksudnya profit yang unrealized profit saldonya yang masih ada berapa? Yaitu 20% dikalikan dengan 7.000. Nah, 1.400 inilah saldo akhir unrealized profit di akhir periode. Ya. Berarti ya, yang realized profitnya adalah 600 ya, yang terrealisasi adalah 600. Nah, nanti akan ada penyesuaian ya, ada penyesuaian untuk saldo unrealized profit ini. Di sini kemudian yang ketiga di sini asumsikan bahwa kantor cabang dia melaporkan keuntungan bersih sebesar $5.000. Maka kita akan buat catatan dari sisi kantor pusat maupun kantor cabang. Yang pertama ya, kantor cabang akan menutup keuntungannya ke akun home office. Jadi kan kantor cabang dan kantor pusat itu sebenarnya kan satu kesatuan gitu ya. Jadi agar tidak double mengakui keuntungan ya, agar tidak double counting gitu ya. Jadi si kantor cabangnya ini dia akan mengclosing ya, dia akan mengclosing keuntungannya ke akun home office lebih dahulu ya. Jadi income summary pada home office. Kalau rugi berarti sebaliknya ya, kalau rugi berarti dibalik home office pada income summary sebesar 5.000. Nah, selanjutnya si kantor pusat dia akan mengakui keuntungan yang berasal dari kantor cabang.
Jadi yang ini, yang 5.000 ini akan diakui tuh sama si kantor pusat. Ya. Diakui sebagai branch income. Ya. Jadi sisi kreditnya adalah branch income. Nah ini misal untung ya, untung berarti di kredit ya. Branch income sebesar 5.000. Ya. Teman akunnya adalah akun branch. Ya. Jadi akun branch di sini debit 5.000. Kalau kantor cabang, akun home office sebesar 5.000. Selanjutnya, untuk penyesuaian akun yang saldo unrealized profit tadi. Ya. Jadi kita hitung di sini untuk yang saldo unrealized profit, ya, harusnya di akhir periode itu tinggal tinggal 1.400. Maka ya, yang 600 harus kita akui ya, diakui sebagai branch income, ya, di kredit branch income. Kemudian untuk saldo unrealized profitnya ini akan kita kurangi ya, akan kita debit nih, unrealized intercompany profitnya akan kita debit sebesar 600. Kreditnya pengakuannya ya yang realize-nya tadi yang branch income sebesar 600. Kemudian kantor pusat akan meng-closing ya akun branch income ini ya, akun branch income ini akan kita di-closing oleh kantor pusat ke akun income summary. Di branch income totalnya adalah 5.600, kemudian debit ya, kreditnya income summary sebesar 5.600. Jadi akun branch income ini nanti harus hilang ya, ini kan hilang nih, ini tadinya kredit kemudian debit ya hilang. Ini income summary. Nah ini bagian akhir ya, bagian akhir. Kita masuk di penyusunan laporan keuangan gabungan. Nah, ini bagian akhir tapi yang paling banyak nih. Combined Financial Statement. Di sini masuk langsung ke contoh soal ya. Di sini disajikan misalkan ada neraca kantor pusat, kantor cabang, dan neraca gabungan PT Ready per 31 Desember 2014. Ya. Ini neraca kantor pusatnya ya. Nah, ini neraca kantor pusatnya. Ini kantor pusat itu beda sama itu ya, beda sama perusahaan anak dan perusahaan induk. Itu beda ya. Beda ya. Nanti yang untuk yang perusahaan anak dan perusahaan induk nanti kita pelajari yang setelah UTS. Kalau ini yang kalau perusahaan anak dan induk itu kan nama PT-nya kan beda-beda ya, nama perusahaannya itu beda-beda. Kalau ini perusahaannya satu, cuma dia punya cabang tuh ya, dia punya cabang. Ini disajikan neraca PT Ready untuk kantor pusatnya ya. Untuk asetnya dia memiliki cash, kemudian memiliki account receivable, merchandise inventory, kemudian equipment. Nah, nih dan akun untuk kantor cabang ya. Dia akan menggunakan akun branch ya. Menggunakan akun branch di sini senilai 78.500. Nih, nanti kalau di kantor Kalau di kantor cabang ya timbul akun home office di sisi pasifa ya. Nah, ini di sisi pasifa atau sisi ekuitas dan liabilitasnya, ini kantor pusatnya memiliki account payable, kemudian capital stock dan return earning. Ya. Nah, ini ya yang kalau kantor pusat nah dia memiliki saham, nah, ya sahamnya itu dimiliki oleh kantor pusatnya ya, dan return earning. Kalau kantor cabangnya nggak ada. Ya, kalau kantor cabangnya nggak ada. Nah, kalau perusahaannya itu perusahaan anak dan induk, itu masing-masing punya sendiri. Ya. Jadi kalau perusahaan anak dan induk, ini yang anaknya gitu, dia juga punya tuh, sahamnya juga punya ya. Saham return earning itu juga punya. Ya, itu bedanya untuk yang akuntansi pusat cabang dan anak induk. Nah, kemudian untuk yang ini, neraca kantor cabang. Nah, neraca kantor cabang dia asetnya ada cash, account receivable, inventory, equipment ya. Kemudian di sisi kredit, nah dia ada akun home office ya. Di sisi pasifanya ada akun home office. Nah, ini yang akun resiprokalnya ya. Home office 78.500. Tadi ya di sini branch 78.500. Jadi cocok ya akun akun resiprokalnya nilainya sama. Lalu untuk neraca gabungannya ya, combined balance sheet ya, neraca gabungannya di sini akun resiprokalnya hilang ya. Sebagai satu kesatuan,
maka akun resiprokalnya hilang, ya nggak ada lagi. Sedangkan kasnya tuh tinggal nambahin aja ya. Nah, kalau kasnya ditambahin tuh kas kantor pusat ditambah kas kantor cabang, totalnya berapa? Piutang kantor pusat, piutang kantor cabang berapa di total, ya. Sedangkan yang akun resiprokal tadi akan dieliminasi, ya akan dihilang, akan dihapus. Nah, ini neraca di tanggal 31 Desember 2014. Ya. Nah, untuk yang saldo di neraca yang di kantor cabang per 31 Desember 2014 itu tadi kan nilainya berapa ini kita lihat. Untuk yang kantor cabang nilainya inventorinya adalah 45.000 ya. 45.000 ini saldo akhir inventori di kantor cabang. Ya. Nilai 45.000 itu terdiri dari yang 25.000 itu berasal dari kantor pusat. Jadi yang 25.000 ini karena itu ya, jadi pengiriman dari kantor pusat untuk inventorinya. Dan yang 20.000 ini beli sendiri ya, beli sendiri dari supplier lokal. Jadi totalnya adalah 45.000. Kemudian ya, harga barang dagangan yang dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang. Ya, maaf terputus ya. Sampai sini tadi ya. Sampai sini tadi ya untuk penjelasan yang inventory kantor cabang yang 45.000 itu terdiri dari 25.000 yang berasal dari pengiriman oleh kantor pusat dan 20.000 yang dari pembelian sendiri ya. Kemudian untuk barang dagangan yang dikirim oleh kantor pusat ke kantor cabang itu nilainya adalah 25% di atas harga perolehan. Ya, jadi ada margin 25%. Selanjutnya, transaksi selama tahun 2015. Jadi ini ada saldo awal ya. Ini kita saldo akhir ya, atau neraca akhir 2014. Ini adalah saldo awal 2015. Jadi sama aja ya, saldo akhir 2014 sama dengan saldo awal 2015. Selanjutnya, untuk transaksi tahun 2015 ini ada poin yang pertama ya. Perusahaan menggunakan baik kantor pusat maupun kantor cabang menggunakan sistem periodik ya. Di nomor 1 ya, untuk pembelian barang dagangan secara kredit ya, kantor pusat melakukan pembelian barang dagangan senilai 220.000, kantor cabang melakukan pembelian barang dagangan senilai 25.000. Kemudian informasi nomor 2, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang yang harga perolehannya 48.000 ya. Ini dikirimkan ke kantor cabang dengan harga 25% di atas harga perolehan. Kemudian yang ketiga, untuk penjualan barang dagangan secara kredit, ya, kantor pusat melakukan penjualan senilai 300.000, kantor cabang melakukan penjualan senilai 125.000. Kemudian informasi nomor 4, penagihan piutang dagang senilai 305.000, ini dicatat oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang untuk penagihan piutang dagangnya 115.000. Informasi nomor 5, pembayaran utang dagang oleh kantor pusat senilai 200.000 dan kantor cabang 30.000. Nomor 6, pembayaran biaya-biaya operasional ya, expense secara tunai, kantor pusat 47.000, kantor cabang 17.750. Kemudian nomor 7, kantor pusat mengumumkan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham sebesar 25.000. Nomor 8, kantor cabang mengirimkan uang ke kantor pusat
sebesar 30.000. Data penyesuaian dan penutupan di akhir tahun yang pertama terkait depresiasi peralatan ya, depresiasi peralatan di kantor pusat senilai 3.000, di kantor cabang senilai 2.250. Kemudian karena tadi perusahaan menggunakan metode persediaan periodik, maka kita perlu melakukan penyesuaian itu ya. Yang pertama adalah kita akan closing saldo inventory awal. Ingat kan ya, di metode periodik itu kalau untuk penyesuaian barang dagangan, maka yang akan dilakukan adalah mengclosing inventory awal ya, income summary pada merchandise inventory awal. Kemudian kita akan memunculkan nilai inventory hasil stock of name ya. Jadi jurnalnya ada dua. Yang pertama income summary pada inventory awal, kemudian inventory awal, kemudian inventory akhir pada income summary. Jadi income summary inventory awal, inventory akhir, income summary. Nah, jurnalnya dua ya, untuk melakukan penyesuaian persediaan barang dagangan di akhir periode. Di sini persediaan barang dagangan di akhir periode, kantor pusat senilai 80.000, untuk kantor cabang senilai 30.000. Dari yang nilai 30.000 ini saldo yang di kantor cabang, yang 10.000 berasal dari pembelian dari pihak ketiga, yang 20.000 itu yang pengiriman dari kantor pusat. Yang pertama kita akan lakukan jurnal pencatatan dulu selama tahun 2015 ya, baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Yang pertama tadi untuk pembelian kredit ya, jurnalnya sama. Karena menggunakan sistem periodik, kita akan jurnal purchase pada account payable ya. Kantor pusat sebesar 220.000, kantor cabang sebesar 25.000. Lalu yang kedua, untuk pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang. Tadi menggunakan tarif yang 25% di atas harga perolehan ya. Kantor pusat akan menjurnal shipment to branch sebesar harga pokoknya ya, 48.000. Kemudian untuk yang margin 25% akan dicatat sebagai unrealized intercompany profit. Ya, 25% dikalikan 48.000 ya, 12.000 di sini. Sehingga akun branch debit akan dicatat senilai 60.000. Dari sisi kantor cabang dia akan mencatat sesuai dengan harga pokok plus margin ya. Jadi shipment from home office akan dicatat sebesar 60.000, kreditnya home office sebesar 60.000. Kemudian yang ketiga, penjualan kredit yang dilakukan oleh kantor pusat maupun kantor cabang, jurnalnya sama ya, account receivable pada sales. Karena ini periodik, jadi nggak ada COGS pada inventory ya. Di account receivable pada sales, ya. Untuk kantor pusat senilai 300.000, kantor cabang senilai 125.000. Lalu untuk penagihan piutang dagang, ya, jurnalnya sama ya, cash pada account receivable untuk penagihan yang dilakukan oleh kantor pusat senilai 305.000. Ini nggak masalah ya, lebih dari yang jurnal yang ini ya, karena di awal periode tadi sudah ada saldo account receivable ya. Jadi di awal sudah ada saldo account receivable. Jadi ini yang tertagih selama tahun 2015 adalah 305.000 ya untuk kantor pusat. Sedangkan kantor cabang yang berhasil ditagih sebesar 115.000. Kemudian yang kelima untuk transaksi pembayaran utang dagang, jurnalnya sama, account payable pada kas. Kantor pusat senilai 200.000 dan kantor cabang senilai 30.000. Kemudian yang nomor 6, untuk pembayaran biaya-biaya operasional, nah ini expense ya, seluruhnya, ya, beban-beban seluruhnya ya. Dicatat expense pada cash untuk kantor pusat senilai 47.000, untuk kantor cabang senilai 17.750. Kemudian nomor 7, untuk pengumuman dan pembayaran dividen ya. Yang membayarkan dividen hanya kantor pusat saja ya. Ini akan dicatat dividen pada cash senilai 25.000. Kalau tanggalnya dipisah, misalkan tanggal pengumuman sendiri, berarti ketika tanggal pengumuman dicatat itu ya dividen pada dividen payable ya, dividen pada dividen payable.
atau return earning pada dividen payable, boleh ya. Ini menggunakan akun dividen, jadi nanti ketika menyusun return earning statement ya, dividennya harus dikurangkan ya ke return earning awal ya untuk menyusun return earning statement. Ini menggunakan akun dividen pada cash senilai 25.000. Kantor cabang nggak ada ya karena dia tidak ada modal ya, nggak ada capital stock di kantor cabang. Selanjutnya, transaksi ke-8 ketika kantor cabang mengirimkan uang kepada kantor pusat. Ya. Jadi di akhir periode ya, kantor cabangnya ini mengirimkan uang 30.000 ya. Ini pengiriman cash ya. Jadi kantor pusat cashnya nambah ya, jadi cashnya di debit senilai 30.000, kreditnya adalah akun branch ya, akun resiprokalnya. Kemudian kantor cabang ya dia mengeluarkan cash ya, cashnya di kredit senilai 30.000, kemudian debitnya adalah home office ya senilai 30.000. Lalu untuk informasi terkait penyesuaian dan juga closing tadi ya, penyesuaian dan closing tadi. Yang pertama untuk penyesuaian terkait depresiasi peralatan, jurnalnya sama, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi di kantor pusat senilai 3.000, di kantor cabang senilai 2.250. Selanjutnya untuk penyesuaian nilai inventory ya. Pertama kita akan menutup akun inventory awal ke income summary ya. Jadi debitnya income summary, kreditnya merchandise inventory sebesar nilai inventory awal. Nilai inventory awal kita lihat ada di neraca awal tadi ya, atau neraca akhir tahun sebelumnya. Nah, di sini untuk kantor pusat, nilai inventory awalnya adalah 100.000. Untuk kantor cabang, nilai inventorinya adalah 45.000. Ya. Jadi ini nilai inventory awal 2015 harus kita closing ke income summary. Income summary pada merchandise inventory sebesar 100.000 untuk kantor pusat dan 45.000 untuk kantor cabang. Kemudian kita akan memunculkan saldo inventory akhir sesuai dengan hasil stock of name ya. Jadi debit merchandise inventory, kreditnya adalah income summary. Sebesar di kantor pusat tadi inventory akhirnya adalah 80.000, di kantor cabang sebesar 30.000. Kemudian kita akan memposting ke buku besar untuk akun-akun ya, untuk akun-akun yang resiprokal ya, untuk akun-akun yang resiprokal. Yang pertama untuk akun unrealized intercompany inventory profit ya. Karena tadi ketika mengirimkan barang kantor pusatnya dia memakai margin 25% ya. Maka kita akan hitung nih di tanggal 1 Januari atau di saldo awal tadi ada saldo untuk akun unrealized intercompany profit adalah 5.000 ya, adalah 5.000 nih. 5.000 ini dari mana ya? 5.000 ini dari mana? Kita lihat di sini ya. Nah, kalau dari jurnal awalnya, kalau dari neraca awalnya kelihatan sih ya, kalau dari neraca awalnya nih. Unrealized intercompany profit sebesar 5.000. Nah, tadi di informasi tambahan ya, di informasi tambahan ya terkait ini ya, bahwa untuk inventory ya, untuk inventory yang dikirimkan untuk saldo inventory kantor cabang ya, untuk saldo inventory kantor cabang di akhir 2014 itu adalah 25.000. Ada 25.000 ya. Nah, tadi ketika mentransfer ke kantor cabang, si kantor pusat menggunakan margin 25%. Jadi yang 25.000 ini bukan nilai inventory sebenarnya, ya kan? Nah, kita akan bagi dulu ya, 25.000 dibagi dengan 125%. Nah, maka
akan diperoleh 20.000 ya. 20.000. Berarti unrealized profit-nya adalah 25.000 dikurangi ya, 25.000 dikurangi 20.000. Nah, itulah unrealized profit untuk saldo awal inventory. Ini jadi jelas ya dari mana. Kemudian untuk transaksi selama tahun 2015 ya, ada pengiriman ke kantor cabang selama tahun 2015 ya. Ini yang jurnal yang ini tadi, jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini ada unrealized intercompany profit sebesar 12.000. Sehingga saldo unrealized unrealized profitnya adalah 17.000. Kemudian untuk akun branch ya, di saldo awal nih untuk akun branch saldo awalnya adalah 78.500. Lalu selama tahun 2015 ya, kita tinggal itu aja posting yang ada akun branch-nya ya. Saldo awalnya kan dari sini nih, saldo awal akun branch. Akun branch itu adanya di home office ya. Adanya di ini balance sheet home office ya, balance sheet-nya kantor pusat. Di sini ada saldo branch 78.500. Ini saldo awal 2015. Kemudian dari transaksi tahun 2015 kita lihat di sini ya. Dari jurnal nomor 2 ya. Nah, dari jurnal nomor 2 ada akun branch ya sebesar 60.000. Ya. Kemudian kita cari lagi yang akun branch itu tadi dari jurnal ke-8. Jadi tadi ada debit 60.000 dan di sini ada kredit 30.000. Nah, itu akun branch-nya ya. Jadi untuk akun branch saldo awalnya 78.500. Kemudian debit ya. Debit yang berasal dari shipment to branch ya, yang berasal dari pengiriman barang dagangan ke cabang sebesar 60.000 dan di kredit berasal dari penerimaan uang dari kantor cabang senilai 30.000. Sehingga saldo akun branch-nya debit sebesar 108.500. Kemudian untuk akun home office ya. Kemudian untuk akun home office yang di sini di saldo awal tadi ada 30.000 ya. Untuk akun home office itu kita cari ya, itu kita cari di neracanya siapa? Di neracanya branch ya. Nah, di neracanya branch yang ada saldo home office yaitu 30.000. Kemudian dari yang transaksi Oh ini yang saldo awalnya ini saldo awalnya yang ini ya 78.500 ya. Saldo awalnya 78.500 ya. Ini berasal dari yang tadi neracanya branch ya. Neracanya branch ada saldo awal 78.500 kredit. Lalu transaksi selama tahun 2015 yang berasal dari penerimaan barang dagangan ya, penerimaan barang dagangan yang dari siapa? Yang dari home office itu senilai 60.000 ya. Ini berarti ada akun home office kredit senilai 60.000. Kemudian yang dari akun untuk penerimaan untuk pengiriman uang ya, untuk pengiriman uang ke kantor pusat itu senilai 30.000. Sehingga saldonya itu ya, saldo home office-nya, akun home office-nya adalah kredit senilai 108.500. Nah, untuk menyusun laporan keuangan gabungan ya, untuk menyusun laporan keuangan gabungan kita akan menggunakan alat bantu kertas kerja. Ini kita bantu kertas kerjanya ya. Ini agak berbeda dengan yang kalian pelajari di pengantar akuntansi gitu ya.
Nah, di sini ada kolom yang namanya kolom eliminasi. Nah, ini kolom eliminasi ini kita gunakan untuk mengeliminasi akun-akun resiprokal tadi ya. Jadi untuk istilahnya menghilangkan gitu ya, akun home office, kemudian akun branch ya, itu akan kita hilangkan gitu ya. Kemudian akun shipment from home office, nah itu juga akan kita hilangkan juga ya. Jadi yang akun-akun resiprokal akan kita hapuskan di sini ya. Kita sajikan dulu ya akun-akun seperti kalian menyusun neraca saldo ya, seperti menyusun neraca saldo ya. Jadi akun debit dan akun kreditnya. Ini jadi kas, account receivable, kemudian merchandise inventory awal ya. Karena di sini pakai periodik, jadi kita sajikan yang awal dan yang akhir ya. Yang awal dan yang akhir ini kita sajikan. Yang awalnya berapa, akhirnya berapa. Kemudian equipment, kemudian akun branch, akun pembelian karena tadi pakainya periodik ya. Kemudian shipment from home office, lalu akun expense, akun dividen. Ini seluruhnya yang bersaldo debit ya, yang bersaldo debit. Untuk inventory awal, ya inventory awal ini saldonya debit, dan inventory akhir yang debit ini adalah hasil stock of name. Ya, ini adalah hasil stock of name. Untuk inventory akhir yang tersaji di saldo debit 80.000 dan 30.000 ini ya, ini nanti yang masuk gitu ya, yang akan tersaji di neraca akhir ya, yang akan tersaji di neraca akhir. Sedangkan di sini kok ada lagi ya, kok ada lagi merchandise inventory tapi kok kredit ya, kok kredit nih. Merchandise inventory senilai sama 80.000 dan 30.000 tapi kok kredit. Nah, untuk yang merchandise inventory yang kredit ini adalah itu ya, apa sih, kayak representasi nilai income summary gitu ya, representasi nilai income summary ya. Ini jadi yang akan masuk, ini nanti kan inventory akhir itu ya, inventory akhir itu kan masuk dalam perhitungan COGS ya kan, masuk dalam perhitungan COGS. Nah, COGS itu nanti berpengaruh ya, berpengaruh di perhitungan income ya, perhitungan net income. Sehingga di sini untuk yang inventory akhir kita sajikan, maksudnya di sini kita cantumkan dua ya. Jadi yang ke neraca di sebagai saldo akhir inventory, dan yang ke income yang ke income statement untuk menghitung COGS ya, yang ke income statement untuk menghitung COGS. Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau inventory akhirnya ini dua ya, dari sisi debit dan sisi kredit. Nah, sisi merchandise inventory kredit ini kan berarti merchandise inventory-nya berkurang, dikurangi ya, dikurangi inventory akhir ya, itu untuk menghitung COGS-nya di sini. Jadi untuk menghitung COGS di sini kan inventory awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan inventory akhir. Nah, itulah COGS. Nanti untuk menghitung yang namanya gross profit. Ya. Kemudian di sisi kredit lainnya, di sini ada akun unrealized intercompany profit tadi, kemudian akun akumulasi depresiasi, akun account payable, ya, akun home office yang ada di perusahaan cabangnya tadi, kemudian akun capital stock ya, dan akun return earning, juga sales dan shipment to branch. Yang pertama yang akan kita eliminasi adalah akun home office dan branch ya. Di akun home office dan branch akan kita eliminasi. Ini jurnal yang A ya. Nah, jurnal yang A nih, akun home office dan branch. Home office saldo normalnya tadi kredit ya. Nah, kita eliminasi, berarti kita debit nih. Home office-nya di debit sebesar 108.500, kemudian akun branch itu dikredit sebesar 108.500. Untuk akun-akun yang di sini home office dan brand office ini itu ya, saldo yang di buku besar ya, saldo yang di buku besar masukkan di sini. Ya. Jadi ini adalah neraca saldo ya, masukkan di sini untuk saldo yang di buku besar. Nah, jadi penyesuaian yang pertama untuk mengeliminasi home office dan brand office. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua ya, untuk mengeliminasi akun shipment from home office
dan akun shipment to branch. Ya. Jadi yang shipment from home office tadi saldonya adalah 60.000 debit ya. Nanti akan kita eliminasi ya, akan kita ambil eliminasi di kredit sebesar 60.000. Kemudian untuk shipment to branch ya. Ini saldonya adalah kredit sebesar 48.000, maka ini akan kita eliminasi ya, akan kita eliminasi di debit 48.000. Dan nah, ini tadi kan terkait pengiriman barang dagangan ya. Berarti ada unrealized profit juga yang akan kita eliminasi ya. Jadi unrealized profitnya di sini yang kredit 17.000, yang pertama akan kita eliminasi sebesar 12.000 ya, sudah 12.000 dulu untuk yang shipment ini ya, shipment from HO ya, shipment from HO, selisih dari shipment from home office dan shipment to branch. Nah, selisihnya 12.000. Ini untuk eliminasi unrealized intercompany profit. Kemudian untuk yang eliminasi ketiga, nah yang C ya, eliminasi yang ketiga, kita akan mengeliminasi unrealized profit yang berasal dari saldo awal. Ya. Yang berasal dari saldo awal tadi, untuk unrealized profit-nya nilainya adalah 5.000. Nah, ini akan kita eliminasi ya, jadi unrealized profit-nya akan kita debit senilai 5.000, kemudian inventory awalnya akan kita kredit senilai 5.000. Ya. Kemudian yang keempat, kita akan mengeliminasi ya, kita akan mengeliminasi apa ya? Kita akan menyesuaikan ya, kita akan menyesuaikan nilai dari inventory akhir ya, nilai dari inventory akhir untuk yang branch ya, untuk cabang, untuk kantor cabang ya, nilai dari branch office untuk kantor cabang ya, nilainya di sini yang tercantum di neraca saldo kan 30.000. Nah 30.000 ini nah, tadi terdiri dari yang 30.000 tadi untuk yang saldo inventory akhir di kantor cabang itu terdiri dari 10.000 yang berasal dari pembelian pihak ketiga dan juga 20.000 yang berasal dari itu ya, yang berasal dari pengiriman dari kantor pusat. Nah, kita akan menyesuaikan yang 20.000 ini. Nah, kalau 20.000 ini kan berarti 100% plus 25% ya. Berarti 125% itu 20.000. Berarti kita akan hitung 100%-nya adalah 20.000 dibagi 125%. Berarti 16.000 ya. 16.000 coba nanti dihitung ulang ya, 16.000. Nah, berarti saldo inventory kantor cabang sebenarnya adalah 10.000 ditambah 16.000. Berarti saldonya harusnya 26.000 ya, saldonya harusnya 26.000. Nah, tadi saldonya di mana? Di neraca saldo adalah 30.000. Berarti harus dikurangi ya. Kita kurangi. Kita kurangi ya di saldo akhir yang untuk inventory yang debit ya, inventory akhir yang debit sebesar 30.000 ini akan kita kurangi, berarti akan kita kredit sebesar 4.000. Nah, nanti yang di bagian inventory akhir yang kredit ini akan kita debit sebesar 4.000. Nah, ini untuk jurnal eliminasinya ya, jadi eliminasinya. Selanjutnya, nah, setelah masuk kolom yang jurnal eliminasi, kita akan masuk ke kolom income statement ya. Kita akan masuk ke kolom income statement. Yang masuk ke income statement berarti inventory awal ya, inventory awal. Ini untuk menghitung COGS ya, inventory awal untuk menghitung COGS. Kemudian purchase. Nah, ini untuk menghitung COGS juga ya. Lalu expense ya, untuk menghitung net income ya, expense untuk menghitung net income. Kemudian sales ya, sales nanti untuk menghitung profit ya, untuk menghitung profitnya ya, sales kurangi COG sama dengan profit. Lalu inventory akhir yang kredit ya, ini untuk menghitung COGS ya. Sehingga nanti ya kita akan sajikan di sini ya,
Di total ya, total untuk sisi debitnya adalah 455.000, total untuk sisi kreditnya adalah 531.000. Sehingga sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya. Kalau income statement, kalau kreditnya lebih tinggi berarti net income ya, net income sebesar 76.000. Nah, nanti untuk yang net income 76.000 ini ya, ini akan masuk, akan menambah return earning ya, akan menambah return earning untuk menyusun return earning statement. Ya. Jadi kalau yang di return earning ya, return earning ini untuk return earning statement berasal dari return earning awal 36.000 ditambah dengan net income 76.000 dikurangi dengan dividen, ya, dikurangi dividen 25.000. Inilah return earning akhirnya. Return earning akhirnya adalah 87.500. Return earning akhir yang 87.500 ini akan masuk di neraca akhir ya. Jadi yang masuk di neraca akhir adalah return earning akhir ini ya, yang 87.500. Selanjutnya yang masuk ke akun-akun neraca adalah akun-akun real ya, yaitu kas. Kalau kasnya tinggal nambahin aja tuh 88.000 punya kantor pusat ditambah 47.500 punya kantor cabang, itu tinggal nambahin. Ya, totalnya 135.250. Yang kondisi payable juga nih tinggal nambahin aja, totalnya 85.000. Kemudian equipment juga tinggal menambahkan ya, 52.500. Lalu untuk merchandise inventory akhir ya, merchandise inventory akhir nih yang hasil dari stock of name ya, ini 110.000 dikurangi dari penyesuaian untuk apa nilai inventory akhir tadi ya, dikurangi 4.000, ini 106.000, ini nilai inventory akhir yang masuk di neraca. Kemudian akumulasi depresiasi, lalu account payable ini juga tinggal jumlahin saja. Kemudian capital stock ya, modal hanya dimiliki oleh home office saja, yaitu 200.000, dan return earning akhir tadi. Nah, ini untuk menyusun neraca akhir. Nah, ini jurnal-jurnal yang tadi kita bahas ya, ini jurnal yang ada di kolom eliminasi tadi ya. Jurnal yang ada di kolom eliminasi tadi. Ya, menghapuskan akun resiprokal home office dan brand office. Kemudian menghapuskan akun shipment to branch dan shipment from home office serta unrealized profit tadi. Ya. Kemudian ini untuk menghapuskan unrealized profit yang berasal dari inventory awal. Kemudian ini untuk menghapuskan unrealized profit yang berasal dari ini untuk menyesuaikan ya, ini untuk menyesuaikan nilai inventory akhir ya, agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Tadi yang berapa? 10.000 plus 16.000 tadi ya. Ini jurnal penutup. Nah, kalau jurnal penutup ya kita akan menutup akun-akun yang ada di itu ya. Ini jurnal penutup ini yang ini ya akun-akun nominal ya, akun-akun nominal baik yang ada di kantor pusat maupun yang ada di kantor cabang ya. Jadi kalau di sini tadi maaf terputus lagi ya. Yang ini tadi sudah selesai. Yang kertas kerja sudah sampai sini saya menjelaskannya. Sudah, Bu. Sudah, oke. Okay. Nggak bisa di next. Ini jurnal-jurnalnya. Ini jurnal tadi yang kita bahas di kolom eliminasi. Kemudian kalau ini jurnal penutup ya, jurnal penutup untuk masing-masing kantor pusat dan kantor cabang. Tinggal melihat di sini ya, tinggal melihat apa di sini ya, di neraca saldonya ya, di neraca saldonya
akun-akun mana saja yang merupakan akun nominal ya, tinggal di closing ya, yang debit di kredit, yang kredit di debit gitu ya. Kemudian selisihnya pasangannya adalah income summary ya kalau yang jurnal penutup tuh. Nah, ini kan income summary nih. Kemudian ini untuk mengclosing tadi, mengclosing akun home office ya ke income summary. Kemudian kantor pusat nanti akan mengakui branch income ya, akan mengakui branch income dan akan mengakui itu branch income yang dari saldo unrealized profit yang sudah terjual ya, yang sudah terjual. Yang sudah terjual unrealized profitnya ini saldonya akan berkurang berapa? Tadi awalnya 20.000 ya, 20.000. Kemudian sebelum penyesuaian ini 17.000 ya, sebelum penyesuaian 17.000. Kemudian untuk penyesuaiannya ya, terkait penyesuaiannya 17.000 kan tadi yang 5.000 plus 12.000 ya. 5.000 plus 12.000 itu awalnya 17.000. Nah, kemudian dari yang terjual ya, dari yang bukan tadi yang terjual, dari saldo yang yang penyesuaian terkait bill price tadi ya, yang 20.000, kemudian dikurangi ini yang di penyesuaian ke harga pokok ya, penyesuaian ke harga pokok sesungguhnya tadi adalah 4.000 gitu ya. Tadi adalah 4.000. Ini adalah unrealized profit ya, unrealized profit yang di saldo akhir inventory ya. Sehingga untuk pengakuan yang terrealisasi kita akan mengakui sebagai branch income yaitu saldo awal 17.000 dikurangi 4.000 ya, dikurangi 4.000 yang penyesuaian ke itu ya, penyesuaian ke nilai inventory akhir sesuai dengan cost sebenarnya. Kita akan menghapuskan unrealized intercompany profit di debit, kemudian kita akui branch income sebesar 13.000. Lalu kita akan mengclosing ya total dari branch income ke income summary. Nanti total selisih income summary-nya ya, selisih dari income summary-nya akan kita closing ke return earning. Kemudian kita juga akan mengclosing dividen ya, kita akan closing dividen ke return earning. Ya. Kemudian ini laporan keuangannya ya, laporan keuangan kombinasinya, laporan keuangan gabungannya ya. Pertama untuk income statement ya, untuk income statement ini sesuai dengan yang di kolom income statement tadi ya. Jadi pertama dari sales, ya. Kemudian dikurangi COGS. Nah, COGS karena periodik kita hitung dari merchandise inventory awal ditambah pembelian dikurangi dengan inventory akhir sehingga COGS diperoleh 279.000. Sales dikurangi COGS ya, itu diperoleh gross profit. Ya, gross profit dikurangi seluruh beban-beban akan diperoleh net income. Nah, nanti yang net income 76.000 ini kita akan susun dulu ya. Sebelum ke sini ya, sebelum ke balance sheet ya, kita akan susun dulu return earning statement ya sebenarnya ya. Return earning statement itu kita peroleh dari return earning awal ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Maka diperoleh return earning akhir yang ini ya 87.500. Nah, baru disajikan nih neraca gabungannya ya, neraca gabungannya yang ada di kolom yang ini tadi. Kolom paling kanan tadi. Nah, ini adalah neraca gabungan ya, balance sheet yang di sini, yang di paling kanan ini adalah neraca gabungan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ya, tinggal 9 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, biasanya kalau untuk yang branch office ini, kalian pasti akan diminta menyusun ini. Menyusun kertas kerja ini, kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan ya. Jadi tanpa menyusun laporan keuangan yang tadi pun, kalau dari sini sudah kelihatan ya berapa net income-nya, berapa saldo untuk aset maupun ekuitas dan liabilitasnya.
Nih setidaknya ini dikerjakan yang ini nih. Biasanya menyusun ini ya, beberapa tahun terakhir ini pasti keluar untuk yang penyusunan kertas kerja. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu, mohon Ya. bertanya Bu. Oke, Ditanya silakan. Bu. Mau nanya terkait yang ayat jurnal penyesuaian Bu, yang 4.000 di akhir itu lah Bu, yang Ini. itu angka 4.000-nya dari mana ya Bu? Iya itu Bu. Nah, kita kembali ke sini tadi ya, informasi saldo akhir. Di sini ya, untuk saldo akhir barang dagangan kantor cabang ini saldo akhir inventorinya itu 30.000. 30.000 ini yang 10.000 ya, inventori yang 10.000 itu berasal dari yang pembelian pihak ketiga. Jadi di luar maksudnya pembelian sendiri gitu ya, sebesar 10.000, dan yang 20.000 ini dari pengiriman ya, dari pengiriman oleh kantor pusat sebesar 20.000. Nah, tadi kantor pusat pas dia ngirim ke kantor cabang itu kan pakai tarif yang kos ditambah 25%, ya. Kos ditambah 25%. Jadi, yang 20.000 ini adalah kos ditambah 25%. Ya. Sedangkan ketika nanti mau menyusun laporan keuangan kombin gabungan, kita harus menyajikan nilai inventori akhir untuk kantor cabang ini sesuai dengan kos sebenarnya. Jadi kita bagi dulu ya. Jadi 20.000 dibagi 125. Berapa itu ketemunya 125%? 20.000, 16.000 ya. 16.000. Nah, berarti harusnya untuk nilai inventori yang nilai inventori akhir ya, nilai inventori akhir untuk kantor cabang itu harusnya adalah 10.000 ditambah 16.000, berarti 26.000 ya. Harusnya 26.000. Sedangkan tadi ya, di catatan di neraca saldo itu ada 30.000. Nah, ada 30.000. Ada 30.000. Agar menjadi 26.000 berarti harus dikurangi berapa? Gitu. Kurangi berapa? 4.000 Bu. 4.000. Nah, jadi untuk yang merchandise inventory akhir kantor cabang ya, yang 30.000 ini harus dikurangi dengan 4.000. Itu agar menjadi 26.000 agar sesuai dengan kos yang sebenarnya. Begitu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, Bu, izin silakan. Bu. Ini masalah penyajian aja sih Bu. Ini kan yang di balance sheet home office kan ada branch. Ini branch kalau misalkan lebih dari satu branch berarti digabung jadi satu gitu Bu? Atau nanti ada 1, 2, 3 gitu? Ada 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Branch 1, branch 2, branch 3 gitu dan seterusnya. Cabangnya ada berapa? Oke Bu, nah nanti berarti kalau misalkan branch-nya lebih dari satu, nanti misalkan untuk balance sheet branch 1 kita perlu mengakui adanya akun branch 2, 3, 4 nggak di balance sheet-nya branch 1? Enggak, gitu? kalau di neracanya branch 1, nah, untuk akun resiprokalnya itu hanya ada akun home office ya. Jadi ada akun home office ya. Gitu. Jadi untuk yang di branch ya, untuk yang di branch dia hanya ada akun home office. Sedangkan yang di home office ya, yang di kantor pusat itu akun branch, berapapun branchnya berarti masuk semua di home office. Oh,
kalau yang transaksi di awal-awal itu kan misalkan ada dari kantor pusat ke brand 1, terus brand 1 ke brand 2. Berarti nanti untuk dari pengiriman brand 1 ke brand 2 itu pakai memang akun akun home si office. brand. Ya. Kita menggunakan akun home office. Berarti nggak ada sisa saldo di brand 2 gitu ya, Bu? Enggak ada. Jadi pakai akunnya home office gitu. Jadi walaupun tadi walaupun dia menerimanya itu dari dari itu ya, aku kan menerimanya dari kantor cabang 3 gitu ya, kantor cabang 3. Tapi tetap kan dia mencatatnya ketika dia menerima barang dagangan, dia nggak nyatat sebagai penerimaan gitu dari branch 3, tapi mencatatnya tetap dari akunnya adalah home office. Ya. Jadi kalau di kantor cabang dia akunnya hanya ada home office ya untuk akun resiprokalnya. Kalau di kantor pusatnya dia akunnya adalah akun branch ya. Branch-nya 3 berarti ada branch 1, branch 2, branch 3. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada ya. Ini ada soal tidak perlu di-submit di Google Classroom, cuma silahkan dikerjakan saja, nanti kita bahas minggu depan ya. Kita bahas minggu depan sekaligus review setelah kuis kedua ya, setelah kuis untuk konsinyasi dan installment sales. Nah ini ya, untuk yang latihannya nih yang minggu depan kita bahas, ini ada yang di latihan yang di slide ya. Nah, untuk transaksi kantor pusat dan kantor cabang selama bulan Agustus. Nah, ini bisa kalian latih dulu untuk pencatatan jurnal-jurnalnya ya. Kemudian menyusun kertas kerja, ya utamanya menyusun kertas kerja tadi. Ya. Ya, kalau tidak ada lagi, ya, kalaupun masih ada nanti bisa disampaikan di WA group ya. Nah, kalau mau bertanya-tanya masih bingung tadi mengenai brand sama home office ya. Memang harus praktik gitu ya. Makanya tadi kalau bisa kerjain dulu yang soal yang ada di slide ya. Nanti ketika diskusi biar kalian bisa langsung tuh tahu apa yang mau ditanyakan atau mungkin ada ketemu masalah-masalah di bagian mana ya. Nanti akan kita bahas minggu depan sekaligus review untuk materi UTS. Ya. Oke, untuk sesi sore ini saya cukupkan di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, silahkan kalau mau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA group. Oke, saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.